Oke ya, baik. Kita sampai di sini tadi. Jadi kita lihat bahwa semakin lunak tanahnya, harga C-nya semakin besar. Ya, semakin keras tanahnya, harga C-nya semakin kecil. Itu satu hal. Yang kedua adalah wilayah gempa yang percepatannya makin tinggi itu akan memberikan harga C yang semakin besar. Ya, jadi wilayah 1 kalau kita bandingkan dengan wilayah 2, ini kelihatan sebelah-sebelahan C-nya makin besar ya. Berbandingkan dengan wilayah 3 juga akan semakin besar lagi harga C-nya ya. Ya. Jadi ini yang kita lihat. Kemudian juga kita bisa melihat bahwa harga C itu naik ya dari 0 sampai 0,2 kalau kita bandingkan dengan T-nya ya T. Jadi ini kan respon spektra ya. Berarti basis sumbu mendatarnya ini adalah T ya, yaitu periode alami dari gedung. Oke. Itu T ya. Jadi, nah, harga T yang dari 0 sampai 0,2. Oke. Jadi kalau gedungnya itu sangat kaku, kemudian dibandingkan dengan gedung yang tidak terlalu kaku, maka harga C-nya itu akan naik. Ya. Jadi gedung yang lebih lentur, ya, itu akan mempunyai harga C yang lebih tinggi. Ya. Tapi itu hanya berlaku sampai T-nya kira-kira sama dengan 0,2 detik. Ya. Di atas 0,2, perubahan periode alami itu tidak mengubah harga koefisiennya. Ya. Di harga C-nya ini relatif datar nih, sama. Ya, kalau C-nya antara 0,2 dan 1. Nah, lebih besar dari 1, ya, lebih besar dari 1. Kalau kita membuat gedungnya semakin lentur, ya, dengan kata lain T-nya makin tinggi, maka kita akan dapatkan C yang lebih berkurang. C-nya akan menurun, ya, kalau T-nya kita naikkan, kalau T-nya sudah di atas 1. Ya. Jadi itu yang kita bisa lihat dari grafik ini, ya. Oke, jadi ada 3 hal di situ tadi, ya. Nah, kemudian juga yang harus diperhatikan adalah dalam rangka menghitung beban suatu gedung, itu adalah tentang faktor keutamaan gedung. Ya. Untuk apa gedung itu akan dipakai? Ya, apakah untuk fasilitas umum, ya, apakah untuk pribadi gedung sendiri, ya, apakah untuk perkantoran, untuk pusat perbelanjaan, ya, apakah untuk rumah sakit dan sebagainya, itu lain-lain, ya. Itu ada faktor yang disebut dengan faktor I, faktor keutamaan gedung. Nah, I itu adalah perkalian antara 2 faktor lain. Ya, jadi I sama dengan I1 kali I2. Itu kalau menurut SNI 2002. Nanti ini juga akan dikoreksi ya di SNI yang lebih baru. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa gedung umum kalau untuk penghunian, untuk perniagaan, mall dan sebagainya itu perkantoran, maka I-nya I1 adalah 1, I2 juga 1, dan I-nya yang merupakan perkalian dari I1 dan I2 itu akibatnya juga sama dengan 1. Nah, kalau dia monumen atau bangunan monumental, misalnya ya, bangun Monas, ya. Nah, maka I2-nya yang berubah jadi 1,6. Ya. Nah, sehingga kalau dikalikan itu 1,6. Kalau gedung yang penting supaya setelah terjadi gempa tetap beroperasi, ya, di rumah sakit,
instalasi air bersih, pembangkit listrik, pusat penyelamatan SAR ya, dalam kemudian radio dan televisi supaya masyarakat tetap tahu apa yang terjadi. Maka itu I1-nya yang sama dengan 1,4 ya. Kemudian gedung untuk menyimpan bahan berbahaya ya. Jadi itu tidak boleh, misalnya gudang senjata ya, tidak boleh runtuh pada saat gempa, maka itu I1-nya lebih tinggi lagi, yaitu 1,6 ya. Kemudian ada cerobong atau tangki yang di atas menara, itu I1-nya 1,5 ya. Nah, jadi itulah harga bermacam-macam harga I yang terkait dengan faktor keutamaan dari gedung. Oke, jadi secara umum I itu sama dengan 1 ya. I adalah 1. Nah, yang lain itu berapa kali lebih penting daripada I yang tadi, daripada gedung yang kita pakai. Apartemen segala macam itu I-nya sama dengan 1 ya. Kalau kita sudah menginjak tentang misalnya fasilitas penting ya, entah air minum, entah listrik, entah telekomunikasi, entah pusat penyiaran seperti radio, televisi dan sebagainya, maka itu akan naik I-nya. Artinya bahwa nanti kalau gempa gedung-gedung itu tidak boleh runtuh ya. Makanya harus kita bangun dengan I yang lebih tinggi, artinya nanti kita akan bangun itu lebih kuat daripada gedung biasa. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah tentang faktor reduksi gempa. Ya. Nah, faktor reduksi gempa ini adalah kemampuan struktur untuk menahan gempa tanpa menyebabkan runtuh. Ya. Jadi yang tidak boleh dari suatu gedung itu adalah kalau dia kena gempa itu runtuh, itu nggak boleh. Kalau rusak boleh, ya kaca-kacanya pecah, ya dia jadi miring pun, ya yang rugi yang punya. Miring nggak apa-apa. Asal jangan runtuh, karena kenapa? Karena kalau sudah runtuh, itu akan membawa korban jiwa. Kalau hanya miring, orang masih bisa lari dari situ. Ya, masih bisa. Nah, yang dipersyaratkan itu adalah gedung tidak boleh runtuh. Boleh rusak, tidak boleh runtuh. Ya. Nah, jadi nanti kita akan, kalau lebih lanjut ya, kalau lebih lanjut lagi, itu kita akan punya desain yang menyangkut tentang bagaimana kolom dan balok itu didesain. Ya. Kolom itu sama sekali tidak boleh runtuh, sama sekali. Karena kalau balok itu masih boleh. Mengapa demikian? Karena kalau kolom runtuh, gedungnya juga runtuh. Kalau balok, enggak. Ini kita harus putus nih, sebentar lagi kita akan putus, dan nanti akan kita masuk lagi dengan cara yang sama seperti tadi ya. Sebentar lagi kita akan putus dalam waktu kurang dari 1 menit. Ya, sebentar lagi. Oke ya, jadi nanti kita akan lanjutkan pembahasan tentang ini. Oke.